Bapak Ibu, para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali pada Renungan Pagi 28 September 2023. Kiranya saya menjumpai Anda semua dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Sebelum kita memulai renungan pagi, mari kita membuka renungan pagi kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Engkau berkenan menjadikan diri kami bait suci-Mu. Kami mohon, mampukanlah diri kami untuk selalu membuka hati bagi-Mu dan sesama. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu, para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, bacaan suci untuk renungan pagi ini saya ambil dari Injil Lukas bab 9 ayat 7-9. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Herodes raja wilayah Galilea mendengar segala sesuatu yang terjadi, ia merasa cemas sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Ada lagi yang mengatakan bahwa Elia telah muncul kembali, dan ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi zaman dahulu telah bangkit. Tetapi Herodes berkata, Yohanes kan telah kupenggal kepalanya. Siapa gerangan dia ini yang kabarnya melakukan hal-hal besar itu? Lalu ia berusaha untuk dapat bertemu dengan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, tema renungan pagi ini saya beri judul Kegelisahan Herodes karena hadirnya Yesus dan kebenarannya. Bapak Ibu, para pendengar firman Tuhan, Jokowi adalah tipe pemimpin yang tidak sedikit pun merasa gelisah dan cemas tentang secara terang-terangan, meskipun ada begitu banyak ancaman, tuduhan yang dialamatkan kepadanya oleh lawan-lawan politik yang membencinya dan yang tidak suka dengan kebijakan-kebijakannya, yang oleh lawan politik dilihat sebagai kebijakan yang tidak pro rakyat. Jokowi adalah seorang yang lebih takut kepada Tuhan daripada kepada manusia. Oleh karena itu, ia tidak pernah merasa cemas dan gelisah dengan aneka ancaman, tuduhan dan tudingan yang datang silih berganti, bahkan caci maki yang dialamatkan kepadanya. Bapak Ibu, para pendengar firman Tuhan yang terkasih, itulah tipe Jokowi, seorang pemimpin yang takut akan Tuhan dan takut kepada kebenaran. Injil yang kita dengar dan renungkan pagi ini berkisah tentang Herodes, raja atau pemimpin wilayah Galilea, yang menjadi gelisah dan cemas ketika mendengar segala sesuatu yang terjadi di wilayah kekuasaannya. Bahwa ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati, dan ada yang lain berkata bahwa Elia muncul kembali, dan ada lagi yang bilang seorang dari nabi-nabi zaman dahulu telah bangkit. Pada titik ini kita tentu akan bertanya, mengapa Herodes begitu cemas dan gelisah, saudara-saudari, ketika mendengar tentang Yesus? Pertama, karena ia telah melakukan pembunuhan terhadap Yohanes. Meskipun Yohanes adalah nabi dan pribadi yang diseganinya. Kedua, Nabi Elia dan seorang nabi zaman dahulu, nabi tanpa nama, telah muncul di tengah-tengah mereka. Dan bagi Raja Herodes, semua nabi dahulu adalah nabi yang disegani, nabi yang dihargai dan dihormati oleh para pemimpin atau para raja. Sebagaimana ia segan terhadap Yohanes Pembaptis.
Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, kegelisahan Herodes itu menunjukkan ada ketakutan dan mendesaknya untuk berkata sebagai sebuah pernyataan bahwa ia tidak gelisah karena Yohanes telah dibunuhnya. Sikap Herodes yang demikian menunjukkan bahwa ada sesuatu yang sedang mengganjal hati dan pikirannya, yakni rasa ingin tahu siapakah orang yang dia dengar dan tentang perbuatan-perbuatan besar yang dia lakukan. Dan dalam kegelisahan muncul juga kemauan untuk bertemu dengan Yesus. Kemauan untuk bertemu dengan Yesus, apakah mau berkenalan dan bekerja sama dengan Yesus? Sebagaimana yang dilakukan Raja Darius dengan para orang tua-tua Israel, dan Zerubabel Bupati Yehuda dan Yosua imam besar dalam kaitan dengan pembangunan sinagoga atau bait suci. Kita semua tidak tahu karena penginjil tidak menulis. Penginjil hanya menulis bahwa Raja Herodes dalam kegelisahan itu berusaha untuk dapat bertemu dengan Yesus. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, menarik untuk kita timba dari kisah ini adalah bahwa Herodes meskipun dalam kegelisahan, ketakutan, kecemasan akan kehadiran Yohanes baru dalam diri Yesus dengan segala perbuatannya, namun ada kesadaran akan rasa bersalah atas perbuatan yang salah yang telah dilakukannya dan mendorongnya untuk bertemu dengan Yesus. Bapak Ibu, saudara-saudari, rasa gelisah dan cemas bukan hanya dialami oleh Herodes, tapi juga dialami oleh kita semua atas apa yang salah yang telah, pernah, dan sedang, serta yang akan kita lakukan dalam hidup, baik secara sadar maupun secara tidak sadar dan sengaja. Perbuatan dan perkataan penuh nista, baik terhadap sesama maupun juga terhadap Tuhan sendiri. Jika kita pernah melakukan apa yang pernah dilakukan oleh Herodes, dan seperti Herodes kita perlu bangkit dan bergerak mencari Yesus sebagaimana yang telah dilakukan Herodes dalam hidup dan karya kita. Amin. Marilah berdoa. Allah penuh cinta dan belas kasih, kami mohon semoga dalam hidup ini kami perlu mencari Yesus dan memohon pengampunan darinya agar hidup kami membawa berkat dan menjadi berkat bagi banyak orang. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian, hidup dan karya, usaha dan perjuangan, serta studi dan belajar kita, dan juga perjalanan kita ke tempat-tempat kerja, ke sekolah-sekolah, dan juga orang-orang yang bekerja bersama kita hari ini, dilimpahi dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.